Salam lestari pada pegiat perhutanan sosial. Kita lanjutkan pembelajaran virtual tentang pengelolaan usaha. Di perhutanan sosial, sekarang kita materi ke-5, sesi keempat. Jadi bicara tentang menindaklanjuti tentang pengembangan jaringan. Jadi kemarin sebelumnya kita sudah bicara tentang beberapa mungkin review ya tentang pengembangan kelembagaan di perhutanan sosial. Jadi gimana ke depannya nih, skema apa? Jadi paling tidak kita mencatat ada banyak pelaku di situ ya. Pelaku ada KTH, ada koperasi sebagai KPS, sebagai pengembangan usaha ada KUPS, ada koperasi lagi, kemudian di desa ada BUMDes, lalu kemudian dalam skala lintas desa bisa ada Gapok Tanhut, bisa gabungan lembaga desa pengelola hutan, bisa. Kalau BUMDes bisa jadi BUMDesma, BUMDes bersama juga bisa. Jadi ada banyak pelaku yang harus kita sinergikan ya. Berbagi peran di situ biar supaya tidak ada konflik ya, usaha, siapa memainkan peran apa. Kalau bicara hutan desa, banyak yang berpikir harusnya, tadi sudah saya katakan di sesi sebelumnya, hutan desa sebagai basis produksi, BUMDes sebagai unit pemasaran, pengolahan dan pemasaran. Bagaimana dengan KUPS-nya? KUPS bisa dijadikan unit usahanya BUMDes, kan seperti itu. Jadi relasinya di tingkatan desa bisa lebih simpel karena sebenarnya sama-sama mandatnya mengelola aset desa dan dengan perbaikan harusnya pembentukan pertanggungjawaban penyusunan program itu bukan ada di rapat pengelola hutan desa, bukan ada di rapat LDPHD, tetapi ada di musyawarah desa karena dia sebenarnya secara prinsip bukan LKD tetapi lembaga seperti BUMDes yang di bawah tugas wewenangnya pemerintahan desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Seperti itu. Lalu apakah bentuk yang lain? Kalau HKM, KPS-nya koperasi. Ya, sebenarnya ini lebih ringkas. HKM atau HTR ya, KPS-nya bisa koperasi. Koperasi itu sebenarnya sudah badan usaha, itu sudah cukup kuat. Jadi KUPS itu sebenarnya unit usaha dari koperasi. Jadi seperti skema KUPS itu unit pengolahan dan pemasaran, koperasi unit usahanya adalah pengembangan basis produksi bersama anggotanya. Jadi itu bisa lebih ringkas. Jadi seperti bagan di sini. Ini kalau HKM materi yang bentuknya koperasi, kedepannya dia mengembangkan secara kawasan, bisa ke koperasi sekunder. Kan seperti itu. Koperasi sekunder adalah koperasi yang anggotanya koperasi primer. Jadi ini ada koperasi lagi. Ada 2 HKM yang koperasi berseberangan, misalnya kasus di Jambi, di Sarolangun tuh ada koperasi-koperasi yang mengelola HTR, bisa bentuk koperasi sekunder di situ. Lalu pertanyaannya adalah BUMDes memainkan peran apa kan begitu? BUMDes memainkan peran apa di level desa? Ini coba didorong. Nanti akan kita tanyakan. Atau ini yang seperti terjadi di mungkin beberapa contoh kasus di Jawa Barat ada yang seperti ini. Justru ini mungkin bisa jadi atau gapoktannya ya. Sama. Unit usahanya ini adalah pengembangan unit usaha. Dia poktan membentuk gapoktan, bisa dia bikin koperasi primer atau gapoktannya seperti di logika Kementerian Pertanian
bikin koperasi primer. Contohnya ini misalnya yang saya lihat tuh di paguyuban Sunda Hejo ya, yang kopi di Garut itu. Jadi paguyuban Sunda itu sebenarnya gabungan dari pengelola perhutanan sosial bikin namanya paguyuban. Paguyubannya yang kemudian bikin koperasi klasik bin, namanya koperasi primer. Ini bentuk yang bisa ditiru. Jadi terus kemudian sama pertanyaannya, BUMDes merannya di mana? Jadi kalau kita lihat dia mainnya di inti. Dia sebagai pengolah, koperasinya sebagai pengolah dan pemasar menampung hasil dari oktan ini. Skema ketiga, ya ini seperti yang tadi saya jelaskan, terutama di LDPHD, dikaitkan dengan BUMDes. Jadi kedepannya KPS ini menjadi sebenarnya lebih pas unit usahanya BUMDes karena dia diproduksi, dia di pemasaran. Dalam skala kawasan dia bisa bikin BUMDesma. Lalu pertanyaannya ini koperasi gimana gitu kan? Padahal mandat undang-undangnya adalah koperasi. Nah, mungkin seperti ini tawarannya ya. Ada pembagian peran di sini. Jadi kalau bicara siapa pemain inti, dia harusnya koperasinya. Ya, kalau tawaran saya, ada pemain inti itu KPS dan KUPS, KPS atau KUPS. KUPS itu sebagai unit usaha dari KPS. Kedepannya harusnya diarahkan ke bentuk-bentuk koperasi dan dia pemain inti karena dia basisnya petani. Pemain inti itu berarti pelaku utama di pasar, ya. Pelaku utama di pasar, dia pelaku utama di pasar. Sementara BUMDes itu bagaimana mendukung supporting sistemnya, tidak hanya untuk koperasi ini, tetapi beberapa UMKM di desa yang punya peran di inti, kan seperti itu. Mungkin ada, walaupun ada kelompok pengolah ikan, pohlakan yang bikin abon ikan misalnya, dia mainnya di inti. Bagaimana BUMDes bisa menyediakan layanan yang mendukung usaha-usaha koperasi dan UKM-UKM di desanya. Jadi BUMDes jangan main di inti, nanti bisa bentrok nih antara koperasi dan UMKM yang ada di desa. Tapi BUMDes bisa nggak mainnya di sistem mendukung, misalnya di permodalan, di transportasi logistik, di teknologinya, teknologi misalnya teknologi budaya, teknologi macam-macam. Di pemasarannya bisa jadi pemasaran bersama atau di penyediaan informasi. Jadi ada banyak peran yang bisa dimainkan BUMDes selain peran-peran di inti yang nantinya ditakutkan bisa menimbulkan konflik dengan pelaku-pelaku usaha lain di tingkat desa. Saya rasa itu mungkin kalau memang ada masukan, senang sekali. Ini sebenarnya bukan materi fix, ini kita diskusi aja tentang pengembangan ke depannya, tentang kelembagaan pelaku utama petani hutan di dalam skema perhutanan sosial. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam lestari.